Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jemaah kajian tafsir tematik Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam mengikuti kajian tafsir tematik dengan rujukan Tafsir Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Minhaji. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, pada bulan yang lalu kita sampai ayat 233 al-istirda'u bi ajri wa muddatir ridha wa nafaqul aulad. Kalau kita terjemahkan, tema kita adalah menyusui anak dengan meminta upah. Artinya kemarin mengenai tentang tolak atau perceraian. Bagi istri yang kita sudah cerai, lalu anak kita itu masih membutuhkan air susunya, boleh nggak tuh istri minta upah ngurusin anak kita? Saya pikir ini yang harus Bapak sadar. Harus kita ini mengerti, karena kalau kita tidak mengerti bisa-bisa kita berlaku zalim. Sedangkan tindakan perbuatan kezaliman itu yang dimana azab Allah akan Allah timpakan sebelum kita mati. Ada 3 dosa. Ya, kullu junubin yuakhirullahu adzabahu fil yaumil qiyamah. Semua dosa yang dilakukan oleh manusia itu akan diberikan azabnya pada hari kiamat. Illal bagi, kecuali satu dosa zalim. Ya. Al-bagyu az-zalim. Ini ingat. Yang kedua uququl walidain, yakni tarkul ihsan. Dosa yang pasti akan diazab oleh Allah di dunia sebelum kita mati itu, di samping perbuatan zalim atau aniaya, adalah meninggalkan bakti pada orang tua. Nah, yang ketiga qat'ur rahmi, dosa memutuskan tali silaturahim. Kata Nabi, ayyu'adziba 'adzabahu fid dunya qabla al-mauti. Rawahu Tirmizi wa qala hadis sahih. Diriwayatkan Imam Tirmizi dan hadis ini sahih tentang zalim, durhaka pada orang tua dan memutuskan tali silaturahim, Allah akan turunkan azab. Nah, paling banyak orang itu bercerai
melakukan tindakan perbuatan zalim ini soal anak. Lo bisa juga Pak? Nggak nyambung nih. Jadi mana contohnya? Dalam ayat ini saya bacakan ya. Nanti satu orang dah terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudar walidatun biwaladiha wa la mawludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير wal walidatu yurdi'na auladahun wa 'alal walidati dan atas anak-anak yang dimana kita itu telah bercerai dan ibunya hendak menyusuhkan anaknya. Karena tugas seorang istri itu satu, kata Nabi, wal mar'atu ra'iyatun ala amwali wa auladi zaujiha. Seorang wanita itu bertanggung jawab, yaitu menjaga kekayaan suami dan anak-anak suaminya. Oleh karena itu para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun, kata Nabi. Dan di dalam ayat ini yurdi'na auladahunna haulaini, itu keharusan, kewajiban bagi ibu menyusui anak 2 tahun secara sempurna. Liman arada yutimma ar-radha'ah. Lihat di sini. Muddatu sanataini, menyusui selama 2 tahun, kamilaini secara sempurna. Liman arada, ini bagi setiap orang, itmamur radha'ah, menyempurnakan susuannya.
Wa yajibu 'alal abai, maka kalau istri kita yang kita sudah ceraikan, wajiblah sang bapak mantan suami ayukafiru, memberikan mukafaah, upah, lil mardu'ati, yaitu bagi mantan istri al-mutallaqati yang sudah dicerai ini menyusui. Gimana Ustadz? Kalau dia minta umpamanya, udah daripada kamu beli air susu buat anakmu, satu kalengnya itu kan 200.000, 280.000 yang paling bagus. Harganya berapa itu? Ya kan di atas 200-an. Kalau anak laki-laki itu satu kaleng itu, Pak, yang 1 kilo, cukup enggak 3 hari? Hah? Cukup enggak anak laki-laki nyusu? Enggak pernah nanya Bapak. Cukup enggak air susu ibunya dia sedot itu 1 hari 3 liter? Cukup enggak? Bapak enggak pernah nanya. Kalau istri yang kerja pasti Pak, karena dia nyedot tiap pagi, tiap malam, ditaruh di kulkas kan, paling enggak itu 2 liter Pak, untuk selama istri itu bekerja dari jam 6 pagi, nanti pembantu itu kasih, ya katakanlah 2 liter. Kalau kita beli susu sapi, susu onta yang baru diperas, 1 liternya berapa ya? Ada yang suka minum susu segar? Hah? 1 liter itu 75.000. Katakanlah 2 liter 150.000. Kalau kita kali 30 hari berapa itu? 4.500.000. Udah ada mantan suami, gaji gua aja, air susu gua 4,5 juta. Nah, gua ngurusnya 1 juta, jadi 5,5 juta. Wajar nggak itu? Wajar nggak? Wajar Pak, dia minta. Kalau kita punya uang, kita nggak mau berikan, zalim nggak? Zalim. Boleh nawar, dek gaji gue cuma 7 juta. Dah kalau lu minta 5,5 juta, gue makan apa sama kakak-kakaknya bocah ini? Jadi lu mau bayar berapa gua? Kalau lu nggak mau bayar lah, lu suruh aja orang lain nyusuin. Boleh nggak begitu? Oh boleh Pak, tawar, saling menawar nih. Nah, di sini katakan, lihat di sini, wa yajibu 'alal abai yukaffilu lil mardu'ati al mutallaqati ta'amihinna wa kiswatuhun. Wajib seorang mantan suami kalau istrinya itu mau menyusui anaknya yang masih membutuhkan air susu itu, 1, memberikan makannya. Wajib itu Pak. Kalau anak nyusu sama mantan istri kita, tanya supaya air susumu itu bagus dan cukup, makan apa yang bagus. Tanya itu. Yang kedua, pakaiannya. Ya kalau wanita nyusui kan pakaiannya cepat rusak. Dikit-dikit kena air susu. Jangan lupa cuci. Pasti berbekas.
Yang ketiga, alal wajhil mustahsinu syar'an wa urfan. Kalau kita ini mau memberikan, jangan terpaksa. Tapi niat emang kita masih mau berbuat baik. Nah kalau kita kan kalau udah bercerai, habis-habisan marahnya itu. Makanya marahnya cara bercerai itu nggak boleh. Kita menikah dengan baik-baik. Kalau kita bercerai juga kudu baik-baik. Itu dalam Islam. Makanya wanita kalau dia mau bercerai dengan suaminya, nggak boleh menceritakan kekurangan suaminya. Begitu pula seorang suami kalau bercerai dengan istrinya, nggak boleh menceritakan kejelekan mantan istrinya. Bahkan kita wajib menutupi, saling melindungi. Nah, sampai kalau anak kita diurus juga, kita itu diringankan beban kita ngurus anak, karena anak nggak ada bekasnya. Tapi wanita tidak berhak memiliki anak kita, karena tadi dasarnya hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati war rajulu ra'iyatun ala ahli wal mar'atu ra'iyatun ala amwali wa auladi jaujiha. Ini kewajiban. Oleh karena itu ketika terjadi suatu perceraian, tidak boleh kita saling dendam, tidak boleh kita saling menjelekkan. Jangan kayak para artis lah, kalau bercerai habis dijambreng kejelekan itu. Nggak boleh dalam Islam itu. Kecuali kita boleh bercerita mengapa kamu bercerai pada hakim. Kalau orang tua kita tanya, boleh kita menceritakan. Tapi kita pesan ya, tapi jangan cerita sama orang lain tentang kejelekan mantan suamiku ini. Makanya kalau kita pun dengar teman bercerai, terus dia ngasih tahu tentang kejelekan mantan suaminya, kita wajib melarang. Jangan. Kalau memang kamu udah nggak suka, memang kamu menyetop perkawinan sampai di sini, sudah. Tutuplah aib mantan suamimu. Ini ingat. Oleh karena itu kita lihat wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun. Kalau tadi mantan istri kita yang mengurus anak kita juga ada haknya. Begitu pula pada anak-anak kita. Nah gimana? Kita suruh urusin istri, kita suruh itu susuin anak kita. Kan orang nyusu beda, orang nyusui beda dengan orang nggak nyusui. Orang yang nyusui itu kan sering lapar, maunya makan. Nah, kalau kita nggak berikan kebutuhan mereka, nanti air susu anak kita cuman air aja itu. Kita harus tanya, kamu senangnya apa? Daging sehari, seminggu berapa kali? Ayam berapa kali? Ikan berapa kali? Ada nggak yang bicara begitu? Ada nggak? Ya, kebanyakan kita bercerai karena marah. Padahal yang menyatukan Allah. Kalau kita bercerai dan berkawinan, itu pun tidak akan terjadi kalau bukan karena takdir. Nah, ingat nih. Maka di sini dikatakan, ya. Li'anna Allah la yukallifu nafsan illa qadru taqatiha. Meskipun demikian, Allah enggak membolehkan, membebani. Umpamanya seorang wanita itu meminta berlebihan. Gua kan nyusui anak lo, kasih gua lah bubur kacang sehari 3 kali, makan daging seminggu 4 kali, 2 kali ayam, sisanya ya makanlah ikan. Padahal gaji suaminya tadi saya bilang nggak mencukupi. Nah, bagaimana kalau nggak mencukupinya? Dipesan oleh Allah, ya. Nggak boleh memberatkan.
La tudaru walidatum biwaladiha. Seorang anak tidak boleh memberatkan ayahnya. Seorang istri juga, mantan istri, nggak boleh memaksa meminta di luar kemampuan mantan suaminya. Jadi anak kita yang besar-besar yang ngikut ibunya, nggak boleh memaksa ayahnya harus begini, harus begini, harus begitu. Enggak. Lihatlah kemampuan ayah kita. Ini kita lihat dalam tafsir Munir aja, ya. Belum tafsir yang lainnya, kita lihat ini. Berikutnya dikatakan illa, kecuali ya kamu boleh menuntut, kecuali kamu boleh meminta sebagai anak, sebagai mantan istri untuk kepentingan keluarga atau anak mantan suami kamu, dan upah capek kamu itu kira-kira sesuaikan dengan kemampuannya. Lihat nih. Kenapa? Wala yahillu lil walidaini ay yaj'alul mauludi wasilatul lil mutarrina bainahuma. Karena jangan sampai ayah, jangan sampai juga mantan istri dalam hal ini, lantaran urusan anak ini sampai mereka itu menjadi kehidupannya serba menyusahkan. Nggak boleh. Jadi pegang tuh, perceraian itu tidak boleh saling memberatkan, saling menyusahkan. Kalau minta-minta aja lah, sesuai dengan kemampuannya. Ini ingat, menyusahkan mantan istri nggak boleh, menyusahkan mantan suami juga nggak boleh, menyusahkan anak gara-gara perceraian nggak boleh, ya, menyusahkan orang tua yang bercerai pun anak tidak boleh. Kenapa? Yang memperjodohkan itu Allah, yang memisahkan itu Allah. Kalau kita menikah karena Allah, insya Allah Allah akan lindungi. Karena 7 golongan manusia yang hidupnya dilindungi oleh Allah itu dan dibantu, ditolong. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan orang yang akan dilindungi oleh Allah hidupnya itu, ya, antara lain syabun nasa'a fi ibadatillah, seorang yang hidup dari sejak muda sampai mati tidak pernah meninggalkan ibadah, dilindungi oleh Allah. Yang kedua, seorang laki-laki menikah, warajulani tahaba fillah, dia menikahnya atas dasar perintah Allah, dan juga dia bercerai karena memang ada ilatnya karena Allah. Maka orang yang menikah, dia jaga rumah tangganya karena Allah, dan dia berpisah karena ingin juga dicintai oleh Allah, maka orang yang seperti ini hidupnya akan dilindungi oleh Allah. Ingat ini Pak, kalau ditanya rumah tangga mana yang Allah akan bantu, yang Allah akan lindungi dari segala fitnah dan cobaan, rumah tangga yang dibangun atas dasar karena ingin dicintai oleh Allah. Hadis itu sahih, Bukhari Muslim. Nah, oleh karena itu di dalam ayat ini, la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Kalau tadi Allah sampaikan seorang suami tidak boleh menyusahkan mantan istrinya, seorang istri tidak boleh pula menyusahkan mantan suaminya. Maka berikutnya seorang anak juga ketika kedua orang tuanya bercerai tidak boleh menyusahkan kedua orang tuanya, dan sebaliknya semuanya. Maka di sini dikatakan wala yahillu lil walidaini ayyaj'al mauludi
wasilatul mudharrati bainahuma. Tidak boleh, tidak dihalalkan, tidak dibenarkan ya seorang anak menyusahkan bagi kedua orang tuanya lantaran perceraian itu. Tidak boleh saling menyusahkan di antara keduanya. Wa yajibu 'alal warisi, maka diwajibkan atasnya memberikan waris. Kalau kita lihat ditanya ya, seorang yang tidak dibebani melainkan menurut dasar kemampuan dan kesanggupannya tadi, dan janganlah seorang ibu tadi lantaran perceraian membuat mantan suaminya menderita, dan begitu pula anak-anaknya menjadi menderita. Jangan, anak tidak berdosa ya, zalim jatuhnya. Maka apabila keduanya ingin menyapi, artinya begini, udah dah, gua nggak sanggup kasih uang lu jajan, kasih uang lu makan, dan juga gua nggak sanggup lagi, nggak punya uang buat bayar kamu, terlalu besar, terlalu tinggi. Nah, maka kalau ada permintaan dari suami seperti itu, boleh kita itu menyusuinya, memisahkan sebelum 2 tahun. Kecuali kalau istrinya bilang, "Dan nggak apa-apa, gue susuin aja, yang penting lu inget sama gua ridho, nggak apa-apa." Tapi kalau istrinya bilang, "Pokoknya kalau nggak dikasih sekian, gue mau pedot aja, mau putus aja nih anak gue, mau sapi aja udah, silakan lu cari dah tukang nyusui yang lain," juga boleh. Karena bukan tanggung jawab lagi mantan istri memang. Kecuali kalau istri itu redo, ya udah, gua gak nuntut, yang penting ya gua ikhlas mengurus anakmu. Kau mau kasih berapa aja nggak apa-apa, boleh. Jangan dipedot kalau gitu. Jadi hak menyusui itu ada di siapa? Istri. Suami boleh mengusulkan, kalau begini udah lu pisahin aja, jangan nyusuin lagi, biar dah gue cari cara lain ya, yang mungkin ada ibu-ibu yang mau menyusui anak gua yang lebih murah. Kan nggak mungkin tuh wanita, karena tadi berikanlah apa yang dipinta oleh istri, mantan istri itu ya dengan senang hati, dengan keikhlasan, karena Allah juga memesan kedepankan keikhlasan. Nih ingat, begitu pula dalam soal masalah mengenai tentang warisannya ya, ini juga maka tidak dosa keduanya kalau dia membicarakan baik-baik ya. Kalau memang ada dulu warisan dia mantan istri yang dipinjam, ulangin dong uang gua, boleh. Ini harus ya. Nah, di dalam ayat ini juga fa in arada fisalan antaradin minhuma wa tasawurin fala junaha alaihima. Dalam bahasanya, kalau kalian memang merasa berat untuk menyusui mantan anak suamimu, boleh kamu putuskan dengan syarat musyawarah. Kata-kata watasawur dan musyawarahkan. Jangan kamu putuskan sebelah pihak. Nanti terjadi korban pada anak. Nggak boleh. Ini ingat. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum. Maka jika sekiranya suami kamu itu tidak bisa memberikan upah yang kau tuntut, lalu kamu memaafkan atas kekurangan suamimu, kau susui juga nggak apa-apa. Jadi kau putuskan nggak apa-apa, kau susui nggak apa-apa. Yang penting dibicarakan. Ini ingat ya. Maka pala haraju alaihima, yang penting nggak ada beban
suami, nggak ada beban istri. Mau menyusui nggak ada beban. Kalau suaminya nggak bisa kasih, full uangnya dituntut. Kalau kamu mau putuskan juga nggak berdosa. Yang penting nggak ada beban buat kamu, buat suamimu. Karena dasarnya tadi dikatakan di sini adalah wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Lakukan semua itu dengan kebaikan. Ini ingat, cukupkan kebutuhan mantan istrimu dan anak-anakmu. Kalau memang dia bertugas mengurus anak-anakmu yang masih membutuhkan ibunya, air susunya, ya berikan dengan kebaikan. Itu maksudnya. Oleh karena itu, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Kalau kamu tadi menyerahkan pada suamimu, nggak apa-apa, yang penting nggak ada beban atas kamu. Ya. Ma ataitum bil ma'ruf. Maka apa saja yang kau berikan dari kebaikan yang kau peruntukkan untuk anakmu, yang penting yang baik. Apa yang baik itu? Wattaqullah, landasi atas dasar takut kepada Allah. Jadi kita kan menafkahkan istri karena kita takut dituntut oleh Allah. Kita juga mengucapkan apa aja kita sangat hati-hati. Karena kita takut kepada Allah. Kenapa takut kepada Allah dikedepankan? Wama yalpizu, dan tidak ada yang kau lapalkan min qaulin, dari suatu ucapan. Tidak ada suara yang keluar dari lidahmu, maksudnya yang kau perdengarkan kepada istrimu atau mantan istrimu, pada sesamamu, illa ladaiha raqibun atid, melainkan semua itu ada raqib dan atid yang mencatatnya. Jadi kita ini hidup itu landasannya takwa, takut kepada Allah. Kalau manusia kita bohongin bisa, tapi kalau Allah nggak bisa. Kata Allah, wa ma yalfizu min qaulin illa ladaiha raqibun atid. Surat Qaf ayat 18 dibaca. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Karena setiap perbuatan kita, perkataan kita, semua dicatat, yang baik, yang buruk oleh Raqib dan Atid. Oleh karena itu barang siapa yang mencari perlindungan, pertolongan selain kepada Allah, wallahu hafizun, Allah akan menjaganya. Sekalipun kamu meminta perlindungan, meminta pertolongan selain kepada Allah, tapi Allah masih tetap, bukan terputus. Udah Allah cuek, enggak. Allah tetap tulis kita ini. Ya, Pak. Ya. Jadi ini memang kalau kita lihat dalam tafsir ini berat. Yang tadinya hidup kita suami istri enak, Pak. Begitu perceraian itu, kita harus betul-betul takut kepada Allah. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Kenapa? Kalau kita masih suami istri, Pak, istri itu redo-redo aja gitu. Kurang sedikit, udah Bang, nggak apa-apa, saya ridho kok, ya kan? Tapi kalau udah bercerai, kalau ada anak di pihak istri kita, kalau dia nggak ridho sedikit, Allah catat, Allah dengar, zalim. Makanya Nabi bilang, sepaling-paling yang dibenci oleh Allah dan itu halal, yang dihalalkan oleh Allah, tapi paling dibenci
at-tolaku. Tolak. Kenapa? Karena begitu terjadi perceraian, ngeri. Ya kalau nggak ada istri, begitu perceraian kita minta maaf, selesai. Nah, kalau nggak ada anak, tapi kalau ada anak Pak, nggak bisa. Anak kita sakit, bilang begini, mah. Ketika anak kita sakit itu memanggil mamahnya, kita ngapain manggil mama lu aja? Ini gue cukup. Nggak boleh. Karena anak itu butuh kasih sayang dari ibunya. Karena ibu nggak ada bekasnya. Bagaimana kalau kita punya istri cemburuan? Wah itulah Pak. Kacau udah. Kan udah ceraiin, anak lu masih manggil aja mantan istri lu. Itu hak kasih sayang seorang ibu. Makanya dalam syair dikatakan, kasih sayang ayah pada anak sepanjang galak. Tapi kasih sayang ibu pada anaknya sepanjang hayat. Itu susah Pak. Sampai kita ya udah kawin nih, kita sakit berat, setengah sadar, yang kita panggil istri kita, anak kita atau mak kita. Kata istri, ada gua bang, mak udah mati. Tuh Pak. Sampai begitu. Apalagi anak kita masih kecil. Saya bingung kalau terjadi perceraian sampai seorang istri tidak boleh bertemu dengan anaknya. Seorang ayah tidak boleh bertemu anaknya. Bingung itu saya. Maka kalau Bapak baca KUHP yang baru ada perbaikan. Anak itu tetap menjadi milik kedua orang tua. Kalau dulu perkara menang siapa, nuntut siapa, berat. Makanya walaupun pro kontra ada baiknya, antara lain pasal 41 42 ya. Kalau sekarang nih istri bapak selingkuh, kalau kemarin KUHP yang lalu, terus ditangkap. Begitu ketangkap, istri bapak ditanya oleh hakim, benarkah kamu selingkuh? Iya. Emang kamu cinta apa laki-laki ini? Saya cinta sama suami saya, nggak ada rasa cinta sama sekali. Sampai di situ diputus cerai Pak, nggak ada hukum. Tapi kalau sekarang istri kita selingkuh, statusnya istri kita, pasal 41 42 itu, lalu dia melakukan hubungan menikah, maka 6 tahun hukumannya laki-laki itu, dan perempuan itu pun 6 tahun. Ini KUHP yang baru. Itu bedanya. Apabila seorang laki-laki menikahi wanita yang masih terikat dengan perkawinan, maka dia harus ditahan. Dan berdasarkan pasal 442 hukumannya 6 tahun. Bagus. Makanya wanita sekarang bisa jerah. Kan perselingkuhan di mana-mana nih. Ya. Sampai mengerikan itu. Iya. Oh sudah jalan ini ya. Maka insya Allah dengan adanya ayat ini, sekarang itu kalau dulu kan dasarnya KHI, konspirasi hukum Islam. Kalau sekarang itu jadi undang-undang. Ya. Jadi agak bagus lah ya. Kalau saya lihat KUHP yang terbaru ini, walaupun tadi pro kontra. Maka insya Allah, ya kalau kita lihat ke depan ini sedikit demi sedikit Pak, itu mengalami suatu perubahan, ya, termasuk mengenai tentang ini nih, berubah nanti. Terima kasih. Mengenai tentang seorang wanita menuntut,
dari mantan suaminya, itu sudah bisa dikabulkan. Kalau dulu enggak, ayat ini enggak berlaku. Sekarang berdasarkan persidangan itu ya dibacakan ayat ini mengenai hak anak itu. Nah, kalau kemarin apabila seorang wanita itu diragukan karena perceraiannya itu terjadi perselingkuhan, maka anak itu enggak berhak. Istri kita itu enggak berhak mengurus anak kita. Kok sekarang ini dalam pengawasan. Bagus. Nah, saya kembalikan hubungan dengan ayat ini, Pak ya, kita lihat. Oh, enggak jalan dia. Tidak. Jadi kalau saya lihat dalam ayat ini dari penjelasan-penjelasan, kita lihat. Maksud dari ayat ini harus ada bersaksikan rujukan itu kepada orang lain yang berniat. Semuanya ini ya merupakan perintah Allah mengenai tentang bahwa perceraian itu ya harus baik-baik. Ini kita ingat ya. Maka firman Allah SWT yang mengatakan wala takhudhu ayatillahi huzwa, ujungnya jangan menjadikan ayat Allah itu sebagai bahan permainan. Artinya begini, banyak karena orang itu bercerai karena mereka itu sudah ya marah, makanya nggak boleh segala sesuatu diputuskan dengan marah. Sampai dalam tolak pun, walaupun kata Nabi main-main jadi apalagi serius, kecuali dalam keadaan marah, maka hukumnya Allah akan membenci. Itu ingat. Seperti yang dikatakan di sini, Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, yang menceritakan ada seorang yang menceraikan istrinya dengan main-main, tidak bermaksud talak yang sebenarnya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, wala ta'khudhu ayatillahi huzwa. Dengan ayat ini setelah Allah mengatakan wattaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah. Maka apa yang Allah perintahkan, jalankan. Walaupun kita merasa beban, tapi Allah mengatakan janganlah saling memberatkan di antara kamu. Ini ingat ya. Nah, berkenaan dengan hal ini ada sebuah hadis yang sangat masyhur diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang menceritakan Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang bersungguh-sungguh dianggap sungguh-sungguh. Jadi main-main apalagi jadi juga. Tadi yang saya katakan, kecuali tolak itu dimaafkan apabila dalam keadaan kita marah. Maka kalau kita marah jangan asal ngomong. Makanya Nabi mengajarkan, kalau kita ada konflik dengan rumah tangga itu ya, kita tahu istri kita tukang marah, tinggalin aja. Kalau bapak nggak bisa diem gitu, tinggalin aja, Pak, jangan dilayanin. Makanya caranya bagaimana? Menjauhi tempat tidurnya selama 3 hari, nggak boleh lebih. Kalau dia belum juga ada kesadaran, 3 hari kitalah lebih awal menegurnya. Kalau kita sudah tegur, kita sudah perbaiki, dia nggak mau juga, nah kan berlaku tuh ada tolak 1 raj'i, tolak 2 raj'i. Kalau nggak bisa sama sekali kemarin, ya tolak 3. Walaupun terjadi tolak 3, kita nggak boleh nikah lagi, kita nggak boleh kawin lagi nih. Tapi kalau punya anak, gimana? Nah itu. Maka hak-hak anak harus kita penuhi. Dan hak juga pengasuhan anak kita oleh mantan istri kita harus kita cukupkan. Ini perintah nanti. Untuk lebih jauhnya, lihat ini ya. Dalam ayat ini, maka kita lihat. Wa'lamu anna Allah bikulli syai'in alim. Ketahuilah bahwa Allah itu atas segala sesuatu maha mengetahui.
alimun. Maka di dalam ayat ini dikatakan wa khafullahu fi jami'i ahwalikum. Ini ada. Hendaklah kamu kalau bercerai, kalau kamu rujuk, landasilah semata-mata itu karena takut akan azab Allah. Baik, saya kunci sedikit dalam ayat ini karena sudah panjang lebar, kita jelaskan pada bulan yang lalu ya. Kata Allah, wasalamtu lil martu'ati ajruha bima yata'arafun nas. Kalau kamu memang ingin menyerahkan pembayaran bagi mantan istri yang menyusui anak kamu, maka serahkanlah mukafaahnya atau upah capeknya bima yata'arafuhun nasi, harus diketahui dengan ada orang yang tahu. Jadi jangan serahkan pada dia, berikan kepada walinya, kasih tahu kakaknya, adiknya, karena nanti ujungnya itu anak kita, nih gue ngurusin lu, bapak lu nggak pernah kasih gue apa-apa, itu nggak boleh. Jadi kalau kita mau memang mantan istri kita yang ngurus anak itu, memberikannya itu jangan langsung kepada mantan istri. Kalaulah kita mau berikan langsung, harus ada ahli warisnya yang tahu. Kata Ibnu Katsir, kenapa terjadi seperti ini? Jangan sampai anak itu nanti mendengar ucapan ibunya yang dianggap bapaknya tidak bertanggung jawab. Inilah Pak, Quran itu preventif. Solusi betul ya. Makanya Allah katakan di sini, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Bil ma'ruf di sini dengan baik. Dengan baik itu ada orang yang jadi saksi bahwa walaupun dia sudah bercerai, tapi mantan suaminya itu ya masih mengizinkan mengasuh anaknya, bukan gratis, diberikan jadi upah yang ma'ruf yang bisa diketahui oleh orang. Karena kadang-kadang wanita itu kalau udah marah lupa. Yang kedua, kata Ibnu Katsir, agar sang ibu itu punya tanggung jawab kepada suaminya. Bahwa dia mengurus anaknya itu memang betul-betul berdasarkan syariat yang dibolehkan dalam Al-Quran dengan tadi perjanjian. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Maka ujung ayat ini ketahuilah bahwasanya Allah dengan apa yang kamu kerjakan, yang kamu sepakati suami istri yang sudah bercerai ini, Maha melihat. Tadi saya sampaikan surat Qaf ayat 18. Apa lihat lagi surat Asy-Syura ayat 6. Jadi semua itu kita lakukan memang perintah Allah. Sampai Allah tegaskan, kalau tadi ucapan kita, amalan kita, perbuatan kita, dalam surat Asy-Syura ayat 6, dan apabila kamu menjadikan selain Allah sebagai pelindungmu, sebagai penolongmu, wallahu hafizun, tapi Allah tetap menjagamu. Kenapa? Allah tidak pernah lalai sedikit pun dari apa yang kamu kerjakan, terutama soal masalah mengurus anak suami ini. Itu maksudnya. Nah, ada pertanyaan Pak mengenai tentang masalah bagaimana kewajiban kita
setelah bercerai ini mungkin pernah dengar saudara bagaimana? Ada? Silakan bertanya. Nggak ada? Ini kasus namanya problematika kehidupan keseharian, problem solving rumah tangga ini. Ada? Nggak ada? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada sudah kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.